Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para pemirsa Detak Supranatural, kali ini saya akan melakukan wisata spiritual, yakni ziarah di makam keramat ya, yaitu makam keramat Sumur Debus ya. Kenapa dinamakan demikian? Kenapa dinamakan Sumur Debus? Saya juga masih belum tahu. Apakah ada kaitannya dengan Debus Banten karena lokasinya juga ada berada di wilayah Tangerang, Banten, ataukah ada cerita yang lain terkait tentang hal tersebut? Dan di sana ada salah satu sumur ya yang diyakini keramat. Seperti apa? Tapi ikuti terus penelusuran saya di Detak Supranatural kali ini. Semoga apa yang kita niatkan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkahan nikmat dan juga karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam ya, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Kali ini saya berada di sebuah lokasi yang dikeramatkan, yang disakralkan, yang berada di wilayah Tangerang, Banten, khususnya di daerah Cicalengka ya. Jadi di lokasi ini adalah lokasi keramat, lokasi yang disakralkan karena terdapat situs bersejarah yakni Sumur Debus ya. Dan juga yang diutamakan adalah makam karomah atau makam keramat daripada Raden Sangril Kuncung Amarullah. Tepat di depan sana makam beliau ada di dalam, nanti kita akan langsung telusuri ke sana. Tapi sebelum kita melanjutkan untuk ke dalam, kita disarankan untuk bersih-bersih terlebih dahulu, mandi terlebih dahulu di situs bersejarah atau situs keramat Sumur Debus gitu. Kenapa dinamakan Sumur Debus ya? Nanti kita akan cek lokasinya juga. Jadi Sumur Debus itu sendiri konon dulunya dijadikan sebagai tempat untuk penyimpanan daripada senjata atau alat-alat perang ya zaman dahulu. Ya mungkin dari sini saya juga kurang tahu, mohon maaf kepada seluruh masyarakat Banten, khususnya Tangerang, Banten dan sekitarnya, Serang dan juga semuanya. Saya mohon maaf sebelumnya saya sampaikan apabila yang saya sampaikan ada kekeliruan ya. Jadi mungkin ya dari sini saya mengambil hikmah bahwasanya debus itu artinya adalah alat-alat perang ya, atau alat-alat senjata, piranti-piranti yang digunakan untuk melawan penjajah pada saat itu ya, sehingga dinamakan Sumur Debus karena tempat penyimpanan senjata. Ya konon airnya itu dia tidak pernah kering. Ini di sini orang banyak yang datang, ribuan, bahkan ada acara haul yang dilaksanakan setiap tanggal 9 September ya, dari masa ke masa, sehingga air itu diambil menggunakan galon, menggunakan air menggunakan jerigen dan sebagainya. Walaupun ribuan yang datang, airnya nggak kering gitu, padahal airnya tuh nggak dalam. Begitu ya Rap ya? Iya Mbak. Tadi keterangannya gitu ya. Nah terus juga banyak keberkahan karomah yang Allah berikan kepada masyarakat sekitar dengan adanya situs tersebut dan juga makam daripada beliau, sehingga kita wajib melestarikan dan juga kita tidak boleh melupakan sejarah, karena dimulai dari sejarah lah Indonesia ini ada, Indonesia ini terbentuk tanpa adanya para leluhur-leluhur kita yang telah membangun negara kita ini. Kita mungkin tidak bisa seperti sekarang gitu. Makanya kita tidak boleh melupakan. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya di era modern sekarang kok masih percaya yang gituan, itu salah. Buat saya salah ya, saya bilang itu sangat salah. Karena apa saya bilang salah? Karena dimulai dari sejarah lah kita gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan seperti itu seolah-olah tuh yang melupakan sejarah, karena masa itu yang berganti hanya tahunnya gitu. Kalau untuk masalah sejarahnya dia tidak akan pernah berganti, tidak akan pernah berubah. Ini gitu ya, mudah-mudahan apa yang kita minta, saya selalu meminta kepada Allah hal-hal yang baik, yang membawa keberkahan, yang membawa karomah
Jadi itu nanti kita akan langsung cek situs sumur keramatnya. Saya juga akan mandi, tim juga ya Rab ya. Rab juga, iya, mandi juga Rab ya. Mandi harus. Yang lain juga mandi. Jadi karena dengan mandi itulah membersihkan sebelum kita masuk ke makam karomah atau makam keramat daripada Raden Sangril Kuncung Amarullah gitu. Beliau adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di wilayah daerah ini gitu. Ya mungkin entah penyebarannya sampai di mana, yang pasti beliau sangat dihargai ya sebagai seorang yang terkenal memiliki ciri khas ketika menyebarkan agama Islam menggunakan rebana. Jadi intinya itu ya. Ya buat teman-teman semuanya yang mau datang ke sini, saya sarankan ini tempat recommended banget untuk wisata religi. Bahkan katanya ini ada orang yang sakit ya Rab ya. Betul, Mbak. Mau ke sini terus gimana Rab? Alhamdulillah sembuh, Mbak. Nah, itu yang ngomong adalah atau yang bicara adalah yang memberi keterangan ya saksi gitu. Jadi mungkin itu aja. Seperti apa? Tapi ikutin terus Detak Supranatural. Jangan lupa sebelum lanjut ke sesi berikutnya, tekan dulu tuh tombol subscribe dan juga tombol lonceng yang ada di sebelahnya, sehingga penelusuran ataupun wisata-wisata religi yang saya lakukan ini maupun Resi lakukan dan juga tim Detak Supranatural yang lainnya bisa terus Anda saksikan di YouTube ya. Jadi itu aja mungkin dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apabila ada kesalahan saya mohon maaf banget, saya bukan orang yang sempurna. Jadi itu aja ya. Alhamdulillah kita akan langsung mandi baru kita dalam. Oke, ikutin terus di Detak Supranatural. Oke, baik teman-teman, pemirsa Detak Supranatural, sekali lagi kita sedang berada di salah satu lokasi yang dikeramatkan atau yang disakralkan, yaitu di wilayah Cicalengka, Tangerang, Banten ya, dimana lokasi ini dikenal dengan makam keramat Sumur Debus ya. Dia ada makam keramat yaitu Raden Kuncung Amarullah yang tadi telah saya sampaikan. Di sini adalah lokasi daripada Sumur Debus itu sendiri gitu. Jadi ya mitos turun-temurun yang katanya bahwasanya lokasi ini dulunya dijadikan tempat penyimpanan senjata. Ya mungkin disebut debus itu ya karena debus itu kaitannya dengan benda-benda atau piranti-piranti yang digunakan pada saat perang gitu. Makanya disebutnya Sumur Debus gitu. Ya itulah, jadi ini tempatnya. Terus nanti kita akan lihat juga tempat yang dialirkan untuk mandi ya. Ini dialirkan ke beberapa kamar mandi untuk kita melakukan ritual mandi. Biasanya orang mengambil air di sini dengan bertujuan banyak ya, pengobatan, terus pembersihan diri, banyak lah gitu. Saya juga beberapa kali mendatangi lokasi keramat, tapi jarang sekali yang ada unsur sumur keramatnya. Ini salah satunya di sini adalah tempat yang ada sumur keramatnya. Insya Allah untuk teman-teman ya, para viewers Detak Supranatural ataupun para klien saya yang mungkin sedang menyaksikan video saya kali ini, insya Allah nanti satu kali waktu saya ajak berkunjung ke sini untuk melakukan proses ritual mandi di lokasi ini, karena biasanya saya lakukan di Gunung Salak, di Gunung Ciremai, di Gunung Galunggung, di Halimun dan sebagainya, dan juga makam-makam yang lain gitu yang ada sumurnya. Nah nanti ini salah satunya mungkin saya akan bawa juga ke sini gitu, insya Allah mudah-mudahan. Jadi itu aja dari saya, nanti kita ikutin terus seperti apa wisata religi pada malam hari ini. Semoga Allah izinkan
diberikan dan berikan jalan yang terbaik atau dilancarkan segala macam urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi ikuti terus tetap supernatural. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya ingin melakukan proses mandi saya beserta tim yang lain, karena anjurannya sebelum kita melakukan ziarah kepada makam daripada Raden Kuncung Amarullah, kita dipersilahkan untuk mandi atau bersih-bersih diri terlebih dahulu. Ya, seperti apa, tapi nggak boleh ikut. Ya, di cukup ini saya beritahu karena kebetulan kamar mandinya lebih dalam. Tapi ikutin terus penelusuran saya di wisata religi kali ini. Tapi tetap supernatural. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Saya telah melaksanakan ritual mandi, pembersihan diri dari segala macam kotoran. Lalu kita melanjutkan ziarah di makam Raden Kuncung Amarullah. Ya, jadi mandinya itu di sumur, nanti akan kita jelaskan sumurnya. Dari kita lihat sendiri sumurnya adalah itu. Nah, alirannya diarahkan ke sini untuk para peziarah mandi sebelum melakukan ziarah. Oke, teman-teman, seperti apa? Ini sambil menunggu tim yang sedang melakukan proses ritual mandi juga, kita akan menunggu dulu baru kita lanjutkan. Oke, kita mengikuti terus saya di saksi monitor. Nah dulu saya tahu lagi. Jadi ketika mandi itu bukan sekedar mandi biasa, teman-teman ya. Ini kita mandi tujuannya untuk membersihkan apa yang jadi niat baik kita. Jangan kita jadikan hal itu adalah niat yang buruk, tapi niat yang benar-benar, niat yang tulus, niat yang baik. Dan ketika mandi saya sarankan untuk tidak dihalukin gitu. Dan juga karena saya melakukan perjalanan spiritual dimanapun tempat yang mengandung jeruk maupun sumur keramat seperti ini, saya sarankan untuk tidak dihalukin, karena biar airnya itu meresap ke dalam diri kita. Filosofinya supaya jiwa kita jauh lebih tenang, dan apa yang kita minta mudah-mudahan insya Allah Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu tapi kita terus minta teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di hadapan kita ya terdapat sebuah makam daripada Raden Kuncung Amarullah yang biasa disebut di Rabana. Hari ini saya akan langsung berziarah seperti yang tadi telah kita ketahui bersama ya. Kita sudah melakukan proses ritual mandi pembersihan sebelum kita melakukan ziarah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang Allah juga turunkan sebuah keberkahan juga, laksana Allah memberikan karomah dan juga keberkahannya kepada Raden Kuncung Amarullah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk adab ketika kita berziarah di makam waliullah, di makam orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengirimkan dulu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Khususnya para wali-wali Allah, khususnya para habaib, khususnya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, teman-teman ya, mari langsung kita masuk ke dalam. Seperti apa suasana di dalam, insya Allah kita ikuti sama-sama ya. Bakaran ya, ada bakaran ya, asbak ya. Coba cari apa gitu, kayu apa gitu yang bisa kita tanjak gitu. Ya itu asbak. Bukan. Mana? Iya. Pakai satu. Hah? Asbak itu? Iya itu pakai yang segitiga. Iya kita kan nggak bawa. Nggak bawa. Coba cari kayu atau apa gitu. Ambilin. Belum kita mulai biar wangi dulu. Asbaknya. Ini boleh kita tancap ya. Mana ini? Berapa? Banyak aja 5 gitu, banyakin aja. Mana ini? Pakai lampu juga nggak apa-apa. Pakai lampu juga nggak apa-apa. Terang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mendekat ke makam beliau. Itu rupanya mau sini aja, cabut giginya, mau saya tancapnya di sini, mau tancap sini aja Semua. semuanya. Gak usah bawa itu ya, cabut aja dulu. Nanti akunya bawa buang lagi di luar aja. Baik teman-teman ya, seperti yang di video-video saya membakar dupa atau wewangian berupa dupa yang berupa stik ini ataupun yang bentuk kerucut dan juga yang lainnya saya gunakan sebagai sarana libuhur, yaitu wewangian, karena sesungguhnya malaikat itu menyukai wewangian, bukan ada maksud tertentu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman ya, pemirsa Detak Supranatural, seperti biasa yang saya lakukan maupun Resih juga lakukan setiap kali berziarah kepada makam keramat, tidak lain tidak bukan, kita bukan meminta kepada selain Allah, kita tetap meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan keberkahan serta juga karomah, laksana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan dan juga karomah kepada Raden Sangril Kuncung Amalullah atau Kirabana, dan juga makam-makam yang lainnya. Saya selalu
meniatkan itu di awal. Apa yang kita lakukan kali ini bertujuan agar kita ya senantiasa mengingat daripada sejarah, dan seperti apapun kita tidak boleh melupakan sejarah, karena kalau mati ini alarm nih, kita tidak boleh melupakan sejarah, karena tanpa adanya sejarah orang-orang pendahulu kita, maka kita mungkin tidak bisa seperti saat ini gitu. Rasa terima kasih, rasa hormat harus kita selalu tanamkan kepada leluhur kita, baik yang kita tahu, kalau bisa kita nggak tahu ya kita harus cari tahu gitu. Mungkin itu aja dari saya. Untuk lebih jelasnya kita akan coba nanti sambil berjalan ya. Jadi itu aja mungkin dari saya. Terus saya di detak seberapa coba jalannya mobil. Kenapa harus berjalan mundur menjauhi makam ya, karena kita menghargai ya, laksana kita menghargai seorang leluhur, seorang raja. Beliau adalah seorang raden yang diagung-agungkan. Untuk silsilah daripada beliau memang belum ada yang bisa memastikan, dan juga untuk yang ada di sini tidak ada yang bisa memastikan. Ya, ayo kita sambil jalan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah sama-sama tadi kita melakukan perjalanan ziarah maupun yang lainnya. Alhamdulillah juga semua berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, dan juga masyarakat di sini welcome, Pak RT juga welcome, para pengurus daripada makam keramat Raden Kuncung Amarullah ya. Makam keramat Raden Kuncung Amarullah. Di sini masyarakatnya welcome, masyarakatnya bagus. Dari tadi kita datang diberikan pelayanan, diantar sampai dengan tempatnya, dan sampai di sini alhamdulillah banyak keberkahan yang kita dapat, banyak intinya tuh yang saya dapat di sini, banyak hikmah lah yang saya petik dari tempat ini, dari mulai sejarah-sejarah beliau. Ya banyak keterangan-keterangan, tapi juga banyak keterangan tersebut yang menurut daripada narasumber, hal tersebut tidak bisa dikatakan soheh gitu. Termasuk nasab dan juga sebagainya. Ada juga yang menyatakan bahwasanya beliau itu adalah Sultan keempat daripada Kerajaan Banten. Tapi ya begitulah namanya perjalanan spiritual. Banyak informasi yang kita terima, banyak mitos juga yang kita peroleh, tapi nggak lebay gitu ya, nggak lebay banget. Memang banyak hikmah, banyak sekali fenomena yang saya rasakan secara sisi spiritual saya. Jadi saya sarankan ini tempat nih, makom ini maupun sumur keramat yang ada di sini, salah satu situsnya itu adalah sumur keramat, tempat dimana dulunya dijadikan sebagai penyimpanan senjata-senjata. Ya mohon maaf kan, saya tadi udah menyampaikan permohonan maaf saya di awal, bahwasanya apabila keterangan yang dari saya itu ada kesalahan, karena saya juga istilahnya mendapat informasi melalui sumber-sumber daripada narasumber, masyarakat, dan juga yang lain. Jadi intinya dulunya ini mungkin situs sumur keramat ini dijadikan sebagai tempat penyimpanan senjata, sehingga katanya ketika dibuang ke situ dia bunyi debus gitu katanya, sehingga
sehingga muncullah nama spekulasi, nama debus. Ya itulah intinya, apa yang saya terima alhamdulillah luar biasa, hikmah yang saya peroleh. Jadi buat teman-teman apabila ada yang mau berkunjung, berwisata religi, ini tempat rekomendasi banget untuk didatengin. Nggak juga jauh dari Jakarta, nggak jauh. Istilahnya ya apa yang kita datang ke sini itu ya istilahnya bisa memuaskan lah untuk jiwa, sisi spiritual atau sisi rohani ataupun religi gitu. Intinya seperti itu ya, pastinya mengulas sejarah ataupun fenomena-fenomena yang mungkin kita nggak bisa dapat itu di buku pelajaran sekolah dan juga sebagainya. Intinya itu sih teman-teman. Terus jangan lupa saya ingetin terus nih buat teman-teman semuanya, apabila ada telepon, ada WA, ada SMS dan juga yang lainnya mengatasnamakan detak supranatural, mengatasnamakan saya Mbah Gareng, mengatasnamakan Resih, jangan dipercaya ya. Nomor kita hanya ada di bawah itu, nomor saya maupun Resih. Juga Instagram saya juga cuma ada itu, yaitu Mbah Gareng 1 dan juga detak supranatural 79 dan juga Arif Rahman Hakim 04. Jadi selain itu nggak ada pemirsa yang, kalau ada yang tipu-tipu kita nggak bertanggung jawab. Karena apa? Hal tersebut terjadi atas kesalahan Anda sendiri, tidak teliti. Kita nggak pernah menghubungi orang terlebih dahulu, nggak pernah SMS orang terlebih dahulu. Sebelum orang itu konsultasi ketemu sama kita nggak mungkin hubungin mereka gitu. Intinya itu. Jadi buat teman-teman juga jangan lupa subscribe, like, comment, and share video-video kita agar kita nih, saya maupun juga tim detak supranatural bisa tetap eksis di dalam melakukan perjalanan spiritual, baik penelusuran, edukasi spiritual maupun juga wisata-wisata religi yang kita datangi, dan juga hal-hal lain lah yang berkaitan tentang dunia spiritual maupun supranatural. Hari ini saya ucapkan terima kasih juga banyak kepada seluruh segenap ya, baik pengurus, baik juru kunci, baik masyarakat yang ada di wilayah Cicalengka ini khususnya. Terima kasih telah melayani kami dengan baik. Dan juga sekali lagi saya ingatkan, ini tempat recommended banget, silakan yang mau datang ke sini. Banyak banget faedah yang bisa kita dapat. Apapun yang menjadi karomah daripada beliau, mudah-mudahan Allah juga senantiasa memberikan karomahnya kepada kita, keberkahannya kepada kita. Ya juga si Arab juga merasakan di sini pelayanannya bagus. Gimana, Arab? Bagus sih. Kita datang langsung disambut kan? Betul. Langsung dikasih kopi, dikasih apa ya, itu istilahnya cuma ini aja lah. Itu aja sih teman-teman ya. Jangan lupa juga saya ingatkan kembali untuk hal-hal yang sifatnya boleh kita percaya gitu, kekuatannya semua itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saya juga hamba yang doib. Sesungguhnya saya selama ini melakukan perjalanan spiritual maupun supranatural dilandaskan atas dasar bahwasanya Allah lah yang maha tahu, tapi saya juga sebagai manusia kepengen tahu. Allah lah yang maha bisa, saya juga manusia biasa yang juga kepengen bisa. Jadi intinya itu aja, kita ini hamba yang doib. Sekali lagi banyak kesalahan, banyak juga tutur kata saya mungkin di dalam video ini yang menyinggung perasaan orang. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman detak supranatural, para viewers, para subscribers, para lah pokoknya. Saya ucapkan makasih banyak yang udah mensupport kita sampai sejauh ini. Ini itu aja, dan yang udah menyaksikan kita dari awal sampai akhir, apalagi nggak di skip, apalagi iklannya ditonton, ya nggak, Rap? Yoi, Nah, betul. Itu paling penting teman-teman ya. Jadi itu aja, mungkin kita juga mau langsung balik. Kita tadi datang tengah malam, kita pulangnya pagi. Coba Rap dilihatin tuh jam berapa. Nah, kalau tadi memang semua itu kita udah singkat-singkat semua, momen-momennya itu yang kita ambil. Kalau secara di sininya kita udah lama, banyak juga berkoordinasi, banyak ilmu yang saya dapat, banyak sejarah yang saya dapat, tapi itu nggak semuanya bisa saya beritahu di sini. Apabila mau tahu lebih lengkapnya, datang langsung ke sini, makam keramat Raden Puncung Amarullah. Kalau mau cari di Google Map, langsung aja ketik makam keramat Sumur Debus, itu langsung ada di situ. Lokasinya tepat, akurat, gitu. Datang ke sini malam Jumat itu yang paling rame, gitu. Ini tempat pokoknya recommended banget. Dah itu aja dari saya.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Mbak Gareng mewakili tim Detak Supranatural dan juga tim Trisula. Semoga teman-teman semuanya yang menyaksikan video saya selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keberkahan, selalu dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan daripada segala macam penyakit, segala macam virus, segala macam hal negatif. Itu aja, selalu berpikiran positif karena saya adalah apa yang Anda pikirkan. Apabila Anda berpikir saya adalah orang yang positif, insya Allah saya positif. Tapi apabila Anda memikirkan hal yang negatif, ya saya ini negatif. Karena sebagai manusia kita selalu belajar untuk jadi lebih baik. Itu saja dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Yuk. Masih, Mbak. Itu rekam. Rekam. Iseng aja. Lumayan sih, Kang. Suasananya nih. Mantap. Yuk pulang. Ya, Kang. Kenapa, Mah? Hah? Itu apaan sih? Mana? Tahu gelap. Nggak tahu gelap. Tahu dah. Ambil dulu. Mana lampu. Ada nih. Ini apaan sih ini? Rekam dulu ya. Ini. Coba Kang, tolong Kang. Tolong. Ya, Kang. Mana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya bismillah. Ini nggak saya di sini malahan. Tadi ada. Ini nggak mendengar. Ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Oh, tanahnya merah di lipu. Berarti ya. Itu mau tahu eksistensi asli. Hujan lagi. Udah. Jadi sini seperti ada gerbang astral. Saya akan coba untuk sini lihat dulu. Lihatin. Kosong ya. Ya.